I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelika Naibaho dengan NIM 42131111037. Pada hari ini saya akan membuat video tentang ujian akhir semester, yaitu mata kuliah media pembelajaran matematika, yaitu soal yang pertama. Langsung saja ke soalnya. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dengan garis Y sama dengan 3X yang diputar 360 derajat mengelilingi. Yang pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y. Nah, kita kerjakan yang pertama adalah yang mengelilingi sumbu X. Nah, kita masukkan dulu equation-nya. Equation-nya tadi Y sama dengan X kuadrat. Kita tekan plot S to the equation karena kebetulan persamaan yang kita gunakan adalah persamaan X dan Y saja, tapi dalam ruang lingkup 3 dimensi. Kita tekan ini, kita tekan OK. Lalu equation yang kedua, yaitu Y sama dengan 3X. Nah, ini kita tekan lagi plot S to the equation, kita klik OK. Nah, akan terbentuk kurva dan garis seperti ini. Nah, untuk agar titik-titik ini berada tepat pada sumbu, kita klik axis, kita klik edit axis, lalu kita klik option. Kita uncentang ini, always outside, kita klik OK. Nah, seperti ini agar bidang ini jadi bidang 2 dimensi, agar lebih rapi dilihat, tapi masih dalam ruang lingkup 3 dimensi, kita tekan ini XY orientation. Nah, ini ya teman-teman. Nah, bisa kita cek di sini, ini adalah Y sama dengan 3X, ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nih, ini jika kita panjangkan, dua persamaan ini akan membentuk titik singgung. Nah, cara memanjangkan sumbunya yaitu kita klik edit axis, kita klik ini -4 juga, lalu ini kita klik 15, kita klik OK. Nah, akan terbentuk titik singgung di sini. Nah, kalau kita kira secara atau hitung secara manual, titik singgungnya ini adalah 3,9. Nah, titik singgung yang kedua adalah 0,0. Nah, untuk membentuk atau untuk mencari volume benda putar, kita bisa klik objek. Nah, sebelum kita klik objek, kita Ctrl A dulu. Nah, sebelumnya kita hapus dulu ini, biar tidak terhalang semua proses selanjutnya. Kita Ctrl A, lalu kita klik objek, lalu kita klik create area, lalu ini endpoint-nya tadi start point-nya dari 0 karena titik singgungnya dari 0. Lalu X terjauh yaitu 3, tadi 3,9, kita klik 3 karena dia memutar atau mengelilingi sumbu X. Nah, ini kita buat division atau pembagian dari partisi-partisinya, itu kita buat langsung saja, nah 5 saja dulu. Oke, kita klik lagi objek, lalu kita klik create. Nah, kita klik itu rectangle dulu ya teman-teman, makanya tadi dia tidak kelihatan. Nah, kita klik rectangle ya. Nah, ini partisinya itu 5, N-nya tadi 3. Oke. Nah, ini partisi-partisinya. Ini adalah volume benda putarnya. Nah, untuk mencari volume benda putarnya, kita bisa tekan ini, kita klik kanan, kita klik kiri. Nah, kita kembalikan dulu, lalu kita klik kanan, kiri, create volume. Nah, ini axis of rotation sama dengan 0 karena dia mengelilingi sumbu X. Lalu kita ke edit area settings. Nah, kita klik OK. Oke. Nah, jika kita tekan ini kita klik OK lagi ya teman-teman. Nah, jika kita klik ini, nah di sini akan terbentuk volume 30,79 V ya teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya partisinya lebih banyak lagi? Misalnya kita
buat partisinya itu ada 20. Nah, kita buat 20 ya teman-teman. Nah, volumenya akan berganti teman-teman. Volumenya akan menjadi 32,3 pi. Semakin banyak partisinya, semakin akurat juga hasilnya. Nah, itu untuk yang nomor 1 ataupun yang bagian A, yaitu yang mengelilingi sumbu X. Bagaimana yang mengelilingi sumbu Y? Kita kembali lagi ke New 3D Graph Page. Nah, atau bisa lagi ke sini. Gak usah, kita kesini aja biar lebih paham. Lalu kita buat persamaan baru. Tadi kan persamaannya itu terhadap X, ini kita buat terhadap Y. Kita buat ini hapus dulu, jadi kita hapus dulu juga bisa teman-teman. Kita klik show OK, lalu kita klik equation. Equation juga bisa dari sini, bisa dari sini juga. Oke, equation. Kita klik tadi terhadap X, sekarang terhadap Y. Tadi Y sama dengan X kuadrat, maka X sama dengan Y akar X sama dengan akar Y. X sama dengan akar Y, ini akarnya teman-teman, akar Y. Nah, kita bisa klik ini lagi, plot S to the equation. Kita klik OK. Nah, tadi yang kedua persamaannya adalah Y sama dengan 3X, maka X sama dengan Y per 3. X sama dengan Y dikali 1/3. Kita klik ini ya teman-teman, jangan sampai lupa. Oke, nah ini akan terbentuk dua kurva, yaitu dari dua persamaan tadi. Nah, kita buat lagi agar titik-titik ini berada tepat pada sumbu. Kita axis, kita edit axis, lalu kita ke option, kita batalkan centang always outside. Oke, kita klik OK. Lalu untuk agar tampilan ini menjadi dua dimensi, kita klik ini XY orientation. Nah, ini jika kita panjangkan ke atas ini sumbu Y-nya, akan terbentuk juga titik sini. Nah, kita panjangkan coba sampai ke 15 juga Y-nya ya. Apakah sudah terbentuk titik singgung? Nah, sudah ya teman-teman. Titik singgung yang terbentuk yaitu 0,0. Walaupun ini tidak sampai ke 0,0, kita buat saja 0. Jadi di sini 3,9. Nah, untuk mencari volume benda putarnya kita bisa ke objek, tapi sebelum ke objek kita Ctrl A dulu. Kita ke objek, lalu kita ke create area, lalu kita ke rectangle left, lalu kita ke start point dari 0 sampai ke paling tinggi adalah 9. Tadi kan terhadap X, sekarang terhadap Y, berarti 0 sampai 9. Oke, kita buat division ini. Nah, ini adalah partisi-partisi yang akan membentuk volume benda putar nanti. Nah, kita klik dulu partisinya agar kita tahu volume dari benda putar ini. Nah, ini udah benar ya teman-teman, axis of rotation X sama dengan 0. Ini berarti kita mengitari sumbu Y. Klik OK. Klik OK. Nah, ini teman-teman, terbentuk volume benda putar yang mengitari atau mengelilingi sumbu Y. Bagaimana dengan volumenya? Volumenya bisa kita tekan ini, lalu kita klik dua kali ini. Nah, volumenya yaitu 12,96 pi. Nah, bagaimana kalau partisinya lebih banyak lagi? Nah, kita coba teman-teman. Kita klik objek. Kita klik dua kali juga ini bisa. Kita klik dua kali, lalu kita klik edit area settings, kita tambahin division ya, itu menjadi 20. Nah, kita klik OK. Nah, volumenya akan terbentuk menjadi 13,47 pi. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau lebih banyak partisi, lebih akurat juga volume yang terbentuk. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.